Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu, tanggal 19 Mei 2024, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 4, dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Roh Kudus membaharui hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji, yaitu Roh Kudus. Bandingkan Kisah pasal 1 ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan turunlah Roh Kudus memenuhi mereka, menerima janji yang telah Yesus katakan sebelumnya. Kita semua tahu bahwa pemberian Roh Kudus adalah bagian dari penggenapan janji Allah untuk memperlengkapi segenap orang percaya dengan kuasa ilahi. Menjadi bagian dalam kuasa ilahi itu bukanlah hal yang mudah. Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya dalam berbagai bentuk dan pasti menurut kehendak Bapa dan bukan menurut ukuran dan kepantasan manusia. Pada hakikatnya karya Roh Kudus adalah untuk memperkatakan dan menyampaikan berita keselamatan dan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut adalah pusat atau inti pemberitaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus? Sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang hidup bagi orang lain? Seseorang yang mempunyai Roh Kudus adalah seseorang yang menjadi saksi bagi banyak orang. Karena jika Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak bisa tidak ia akan mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Semakin seseorang dipenuhi Roh Kudus, semakin kehidupannya menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, dan biarlah Roh Kudus yang mengubahkan itu memampukan kita untuk menjadi alat kesaksiannya bagi dunia ini, untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga sehingga semua orang dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan semua manusia dapat diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu di pagi ini, supaya kami selalu memberi diri untuk dipimpin dan dibaharui Roh Kudus. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus memenuhi hidup kami, menuntun dan mengajar kami kepada ketaatan untuk berbuat baik dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada banyak orang.
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, sehingga semua umat manusia percaya dan diselamatkan. Tolong kami Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan untuk hidup benar, hidup suci menurut firman Allah, dan selalu siap sedia memberitakan Injil. Berkati para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah hati kami selalu terpaut dengan hadirat-Mu yang maha kudus, dan mampukan kami mengucap syukur dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Tuhan berdaulat melepaskan dan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit, menopang dan menolong mereka yang letih, lesu, dan mengalami berbagai penderitaan dan masalah. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan yang mengalami kesedihan dengan kasih setia-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.